Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah zuhur yang sebulan lebih kita cuti. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, insyaAllah semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Mari kita bacakan satu suratul Fatihah dalam rangka pembukaan kelas kita ini. Mudah-mudahan ke depannya berlanjut dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan suratul Fatihah ini kita kirimkan fadilahnya, di mana telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang rajin di sini, yaitu orang kita dari Surabaya itu. Saya lupa nama dia tu, orang tua tu yang rajin di sini. Dia beliau meninggal pada Ramadan itu hari. Mudah-mudahan Allah ampunkannya dan Allah ridha padanya, insyaallah. Al-Fatihah. Nauzubillahi minadzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jemaah yang berbahagia, Ramadan sudah kita lewati. Itu kan porsinya, sasarannya hablum minallah, untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah, sama ada puasa, tarawih. Nah, Syawal ini porsinya hablum minan nas. Kalau hablum minallah tercapai, hablum minan nasnya pun tercapai, insyaAllah ini baru betul-betul kembali kepada fitrah, kembali kepada sucian. Sebab macam mana pun Allah tidak akan mengampunkan dosa seorang hamba kecuali hamba itu yang minta maaf dengan orang itu. Allah bukan tidak boleh, jangan cakaplah Allah tak boleh. Allah tak boleh ampunkan, bukan tak boleh. Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh. Ini bukan masalah boleh tak boleh, Allah mau ke tak mau. Jadi Allah tidak akan memaafkan dosa seorang manusia dengan manusia yang lain kecuali manusia itu yang saling minta maaf dan memberi maaf. Itu pentingnya Syawal ini. Oleh karena itu saya akan cuba jelaskan satu peristiwa. Dari peristiwa ini nanti kita ambil hikmahnya. Pada satu hari Rasulullah SAW dalam satu majlis bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, barang siapa di antara kamu ada yang memutuskan tali silaturahim, tolonglah tinggalkan majlis ini. Siapa-siapa di antara kamu ada yang putuskan tali silaturahim, tolong tinggalkan majlis ini. Satu kali Nabi beritahu, tak ada orang yang berdiri, tak ada. Semua sahabat dia relax. Kali kedua Nabi sound lagi, Nabi bagi tahu lagi, sahabat pun diam. Nah, bila 3 kali Nabi cakap macam itu, siapa-siapa di antara kalian
ada yang putuskan tali silaturahim, tolong tinggalkan majlis ini. Maka tiba-tiba ada satu laki-laki berdiri, dia pergi. Nah, macam malam batuk. Nabi tengok saja laki-laki itu. Tak lama kemudian laki-laki itu datang balik, duduk dalam majlis itu. Nah, setelah majlis selesai, para sahabat pulang, berangkat pulang. Nabi panggil laki-laki ini, sini. Tadi bila saya cakap siapa-siapa yang putuskan silaturahim tinggalkan majlis ini. Nah, saya melihat engkau yang tinggalkan majlis. Kenapa? Maka laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, sungguh karena dah 3 kali engkau cakap, tak sedap hatilah. Macam kita juga lah kan, kalau sekali orang beritahu kita diam, kalau 2-3 kali kena sound kita pun tak sedap hati juga. Jadi karena dah 3 kali engkau bagi tahu ya Rasulullah, aku ingat bahawa aku ada memutuskan tali silaturahim dengan seorang makcik aku, mak saudara aku. Ada hal lah sikit. Jadi saya jumpa dia tadi dan saya minta maaf dan dia dah maafkan dan kami telah kembali menghubungkan silaturahim. Maka Nabi mengatakan, sungguh malaikat rahmat tidak mau turun. Malaikat rahmat tak mau turun apabila dalam majlis itu ada orang yang putuskan tali silaturahim. Ini apa hal ni? Malaikat rahmat tak akan turun apabila satu tempat itu ada orang yang putuskan tali silaturahim. Nah, jemaah yang berbahagia, bayangkan bila dalam satu rumah tangga, dalam rumah tangga itu ada yang putus silaturahim, macam mana? Apakah di rumah itu turun rahmat Allah? Tidak. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan paling baik bulan Syawal ini untuk kita saling menghubungkan tali silaturahim. Kalau bulan-bulan lain rasanya agak canggung jugalah. Ada tak orang datang sempena Maulid Nabi, saya mohon maaf, tak ada orang tak cakap begitu. Sempena Isra Mi'raj, tak ada. Tapi dalam rangka Syawal, Hari Raya Aidilfitri, saya mohon maaf zahir batin, itu biasa. Ini peluang paling baik. Sebab apa? Kalau kita bertahan dengan ego kita, sebab apa kita tegur dia? Aku tak tegur dia pun makan lah. Aku tak tegur dia pun hidup. Ni saya katakan selalu begitu ego. Saya mau jelaskan, agak tajamkan sedikit di sini. Pertama, orang yang putuskan tali silaturahim, ingat, sampai tak tegur siapa lebih dari 3 hari, orang ini kalau mati takkan masuk surga. Dalam hadis dikatakan apa? La yadkhuluna jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya apa? Dia tunjukkan keegoannya, kesombongannya, tak mau mengalah, sehingga mengorbankan dirinya untuk ke neraka. Dia rela masuk neraka itu, namun tegur tidak. Ini kan manusia berani juga nih, berani masuk neraka, saya katakan. Ada yang macam itu satu. Jadi orang yang putuskan tali silaturahim, dia tidak akan masuk surga, itu satu. Kenapa? Karena orang masuk surga karena rahmat Allah. Nah, orang yang putuskan silaturahim tidak dapat rahmat Allah. Yang kedua, saya tajamkan sikit lagi. Ini kan time kerja, jadi ambil yang poin-poin penting sajalah. Orang yang memutuskan tali silaturahim, selagi dia putus silaturahim, selagi itulah dia bermaksiat pada Allah. Selagi itu bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau dia mati
Saya ulang balik, kalau dia mati silaturahimnya belum disambung, maka dia mati su'ul khatimah, seburuk-buruk akhir. Walaupun dia selalu berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khatimah, tapi sebenarnya dia mati dalam maksiat. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah. Jadi banyak yang harus dia korbankan, mati dalam maksiatnya. Yang ketiga, dia tidak kembali ke rahmatullah. Nah, ini kalau mati. Sebab kita kalau mati selalu cakap kembali ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Dia tidak dapat rahmat Allah, itu masalah. Okey. Saya sampaikan satu hadis yang panjang, ambil inti saja. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatun laysat lahum salatun. Batuk ni. Banyak makan kuih raya ni mungkin. Ada 5 golongan yang Allah tak terima solat orang ini. Bukan tidak sah. Ingat ya, saya bukan cakap tak sah solatnya, sah solatnya. Sebab kalau sah itu kan selalu, apa yang dikatakan sah itu dalam ibadah? Cukup syarat dan rukun, sah lah. Tak cukup syarat rukun, tak sah. Ini kan kita bercakap bukan soal sah atau batal. Allah terima atau tidak, itu persoalan. Nah, ada 5 golongan. Khamsatun laysat lahum salatun. Ada 5 golongan mereka yang salat tapi tidak diterima Allah. Di antaranya apa? Wal musarimun. Al-musarim, siapa itu al-musarim? Nah, allazi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Mereka yang tidak mau bercakap-cakap, mereka yang tidak mau bertegur sapa, mereka yang tak mau berkata-kata dengan saudaranya sesama Islam lebih dari 3 hari. Tu. Jadi tak tegur sapa ni boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Jadi bayangkan ya, orang yang bertahan dengan keegoannya, tak mau hubungkan silaturahim, tak mau tegur sapa, pertama dia siap untuk masuk neraka, satu, kerana surga tolak dia. Yang kedua, matinya dalam keadaan maksiat. Dan kalau dia mati tidak kembali ke rahmatullah. Yang keempat, solatnya ditolak. Nah, ini persoalan ini. Ini persoalan besar. Kalau solat dan ditolak apa jadi? Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Yang pertama Allah tanya di akhirat solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Nah, kalau solat dan ditolak macam mana? Puasanya ditolak itu hari. Tarawihnya ditolak. Bukan tidak sah. Ditolak. Semua amalannya ditolak. Nah, inilah saya katakan. Maka mari renungkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Barangkali di sini kita pegang. Apa? Ayatnya cukup panjang, saya ambil yang singkat saja. Ujungnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Nah, itu pegang ayat itu. Takutlah pada Allah. Hati-hati kepada Allah. Takwalah pada Allah. Jaga silaturahim. Artinya apa? Kita akan jatuhkan ego kita. Kita akan lunturkan kesombongan kita untuk membuktikan ketakutan kita pada Allah. Untuk membuktikan ketakwaan kita pada Allah. Demi tunduk kita pada Allah, demi takut kita pada Allah, aku rela tegur dia. Aku tegur dia, aku sapa dia, bukan karena dia, tapi ingin mengamalkan satu firman Allah, surah An-Nisa ayat 1. Aku rela tegur dia, aku rela hubungkan silaturahim, bukan pasal manusianya, bukan, tapi aku ingin mati masuk surga. Aku rela tegur dia, dan aku rela hubungkan silaturahim. Kenapa? Karena aku ingin amal aku diterima Allah. Aku rela tegur dia dan aku rela hubungkan silaturahim. Kenapa? Karena aku ingin mati husnul khatimah. Jamaah,
ketika rahmat Allah sudah tidak didapati, apa yang terjadi? Dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampunkan orang itu mesti didasari oleh rahmat Allah. Kalau Allah tak rahmati dia, tak mungkin Allah ampunkan. Karena ini pokok, dasar, paling utama. Ya kan? Kita kasih duit orang rumah belanja kenapa? Karena sayang apa? Kalau dah benci takkan kita nak kasih lagi. Tidur dengan dia pun tak nak. Tengok muka dia pun tak nak. Pasal sayanglah kita balik. Nah, ketika Allah tak rahmati kita, macam mana? Tidak ada nilai baik di situ. Silakan rujuk surah An-Nur 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan rahmatku, kata Allah, tak ada orang yang baik selama-lamanya. Kita boleh solat, kita boleh boleh puasa, kita boleh solat. Itu semua kerana hidayah Allah. Dan orang mendapat hidayah Allah kerana Allah rahmati dia. Kalau Allah tak rahmati dia, tak mungkin dapat hidayah. Jadi banyak problem lah saya katakan. Oleh kerana itu sekali lagi, ya kan, kita tak payahlah, kita mungkin tak mampu nak amalkan banyak ayat Quran. Satu ayat ni lah. Ittaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Takut pada Allah, jaga silaturahim. Seteringat kata ulama, lebih baik engkau amalkan satu ayat Al-Quran, lebih besar fadilahnya mengamalkan satu ayat Al-Quran daripada 70 kali khatam Quran tapi tak diamalkan. Ya kan? Itu. Jadi jemaah yang berbahagia, mari kita rela tegur dia, kita hubungkan silaturahim bukan pasal manusianya, tapi kita demi masa depan akhirat kita fikirkan. Jadi kita berniat, aku kalau jumpa dia aku tegur dia, tak kisahlah. Dia nak jawab ke dia punya pasal, dia tak, dia punya pasal lah. Assalamualaikum, dia tak jawab, dia punya pasal. Kadang ada juga orang kita ni bodoh sombong pun ada. Malam aku jumpa dia sibuk tegur aku buat tak layan aja. Pun ada macam itu. Nah, itu dia punya pasal lah. Janji kita dah tegur, dia tak layan, itu dia punya pasal. Artinya kewajipan kita selesai. Baik, saya kira cukup kerana ini time kerja, tak boleh panjang-panjang sangat. Ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi Selasa depan. Kita akan mulai buka kitab insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zidna ittiba'ah wa arinal batila batila wa jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang berbahagia, saya alhamdulillah hari ini saya dapat kunjungan. Beliau masih muda, Ustaz Abdul Hakim. Ya, Dr. Abdul Hakim. Beliau adalah pensarah saya dulu. Di waktu saya mengambil magister, beliau yang nilai. Jadi nampaknya kalau umur mungkin tua saya, tapi ilmu dia lebih banyak karena dia yang nilai saya waktu itu. Mudah-mudahan masih muda. Beliau datang dari Indonesia, dari Malaysia, tahu kunjungan apa, dan alhamdulillah silaturahimnya berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.